Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai irigasi. Kami dari program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Perjuangan Tasikmalaya, tahun 2021. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maratul Latifah, Muhammad Rifki Taufik Alvarez, Bobi Ajiasa, Ahmad Kuhunus, Lilo Muhammad Darus, Alfiansyah Walid Oktura, dan Maula Legawa Sabila. Terdapat subpembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada cara gravitasi dan siraman di irigasi, kemudian ada kebutuhan air untuk tanaman padi, bawang putih, sayuran, dan rumput, dan yang terakhir ada cara pemberian air untuk tanaman. Dipaparkan oleh Maratul Latifah. Yang pertama itu ada cara gravitasi dan siraman di irigasi. Irigasi gravitasi atau gravitational irrigation itu yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkan. Pada umumnya, irigasi ini banyak digunakan di Indonesia dan dapat dibagi menjadi irigasi genangan liar, irigasi alur, dan gelombang. Irigasi adalah pemberian air kepada tanah untuk menunjang curah hujan yang tidak cukup agar tersedia kandungan air bagi pertumbuhan tanaman. Di Indonesia, sawah sering dikategorikan menjadi 3, yaitu sawah beririgasi, sawah tada hujan, sawah rawa, atau lebak dan pasang surut. Kebutuhan air untuk tanaman padi yang akan dijelaskan oleh Bobi Ajiasa. Tanaman padi membutuhkan air yang volumenya berbeda untuk setiap fase pertumbuhannya. Variasi kebutuhan air tergantung juga pada variasi padi dan sistem pengelolaan lahan sawah. Pada sistem drainase, pada saat tertentu sangat dibutuhkan baik untuk mengurangi kuantitas air maupun untuk mengganti air yang lama dengan air irigasi baru, sehingga memberikan peluang terjadinya sirkulasi oksigen dan hara. Dengan demikian, teknik pengelolaan air perlu secara spesifikasi dikembangkan sesuai dengan sistem produksi padi sawah dan pola tanam. Terdapat 3 fase pertumbuhan padi. Yang pertama, fase vegetatif 0-60 hari. Yang kedua, fase generatif 60-90 hari. Yang terakhir, fase pemasakan 90-120 hari. Pengelolaan air sawah lama dengan sawah baru itu berbeda. Pada sawah lama umumnya telah terbentuk lapisan kedap air di bawah zona pengolahan tanah disebut lapisan tapak bajak atau provpen. Sedangkan sawah baru lapisan ini belum terbentuk. Dari segi kebutuhan air untuk irigasi, sawah lama akan lebih efisien dibanding sawah bukaan baru karena sedikit terjadi kehilangan air melalui perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air ke bawah karena gaya gravitasi pada kondisi tanah jenuh. Untuk memenuhi irigasi pada periode tanam sampai panen dengan umur tanaman 100 hari akan memerlukan air 520 sampai 1620 mm. Untuk padi dengan umur 130 hari membutuhkan air sebanyak 720 sampai 2160 mm. Kebutuhan air untuk bawang putih yang akan dijelaskan oleh Alfiansyah Walid Oktura. Bawang putih merupakan tanaman semusim yang pertumbuhannya mirip dengan bawang merah. Helaian daun pada bawang putih tipis dan tangkai buahnya padat. Tanaman bawang putih ini membutuhkan air dalam kondisi yang cukup sejak pertumbuhan awal hingga menjelang panen, sekitar umur 80-90 hari. Air yang diberikan pada tanaman harus segera meresap ke dalam tanah. Apabila tidak demikian, maka tanaman akan menjadi busuk dan sebagai sumber penyakit. Oleh karena itu, pembuatan bedengan sangat diperlukan pada budidaya bawang putih. Hal ini berhubungan sifat tanaman bawang putih yang membentuk umbi di dalam tanah sehingga air yang terlalu banyak akan membuat umbi menjadi busuk. Pengairan tanaman bawang putih dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah, yang cara pertama itu yaitu dengan pengairan cara lem, yaitu pengenangan lahan bawang putih selama
selama setengah hari untuk 1 hektar lahan. Bila sudah selesai, air harus segera dibuang. Pengairan cara lem ini sebaiknya dilakukan pada kondisi tanah yang porous, sehingga air yang tergenang cepat habis atau tuntas. Nah, yang cara keduanya itu adalah parit-parit dialirkan. Parit-parit dialirkan air dari saluran irigasi ke hingga penuh. Lalu bedengan disiram dengan piring, seng, atau alat lainnya sampai basah secara rutin 3 hari sekali atau sesuai kebutuhan. Waktu penyiraman pada pagi hari sebelum terik matahari. Pengairan cairan siram membutuhkan tenaga lebih banyak dan waktu lebih lama. Berikutnya ada kebutuhan air untuk sayuran yang akan dijelaskan oleh Lilo Muhammad Darus. Besarnya kebutuhan air sangatlah tergantung pada tekstur dan struktur tanah. Kandungan bahan organik tanah dan sejenis tanamannya membutuhkan air untuk menyiram pada musim kemarau. Tidak ada hujan adalah berkisar antara 10.000 atau 15.000 liter per 10.000 meter persegi atau 1 hektar lahan per hari. Kebutuhan air untuk sayuran. Jika memaksakan bertanam sayuran di lahan yang banyak naungan, maka dampak lainnya adalah sirkulasi udara bisa tidak lancar. Akibat yang paling mungkin terjadi antara lain pertumbuhan tanaman menjadi lambat, vigor tanaman lemah, internode atau panjang ruas batang memanjangkan asosiasi kurang sinar, panen mundur, produksi menjadi rendah, rentan terhadap serangan penyakit dan sebagainya. Tetapi khususnya untuk sayuran daun, contohnya bayam, kangkung, dan caisim yang ditanam di daerah yang suhu udaranya tinggi dan kelembapan udaranya rendah. Sedikit naungan diperlukan untuk mengurangi laju transpirasinya, sehingga vigor tanaman bisa lebih besar dan segar dengan sukulensi kandungan air tanaman yang masih tinggi. Kebutuhan air untuk tanaman rumput yang akan dijelaskan oleh M. Rifki Taufik Alvarez. Nah, rumput atau grass adalah tumbuhan monopatil yang memiliki daun berbentuk sempit meringsing yang tumbuh dari dasar batang. Saat musim hujan, rumput tidak perlu disiram karena saat hujan pasokan air sangat berlimpah. Dengan kondisi yang kurang sinar matahari, rumput akan membuat penguapan air menjadi tidak maksimal sehingga bisa membuat pembusukan daun, bunga, ataupun akar tanaman membusuk. Nah, dari poin pertama, rumput yang telah dibiarkan tidak aktif di musim panas akan lebih kuat di musim hujan daripada rumput yang telah hijau dengan menyiram selama musim panas. Dan rumput yang jarang disimpan sering memiliki sedikit gulma daripada rumput yang disiram. Dari poin kedua, rata-rata tanah dalam kondisi kekeringan kehilangan sekitar 50 galon air setiap hari untuk setiap 1000 kaki persegi atau 350 galon seminggu. Rata-rata dalam 3 jam, penyiraman membutuhkan waktu seminggu sekali penyiraman kembali. Penyiraman ini bisa dilakukan dengan menggunakan selang ataupun sistem menggenangi atau menggunakan sprinkler. Pemberian air untuk tanaman dibagi menjadi 3, yaitu ada irigasi air permukaan, irigasi curah, dan irigasi tetes, di mana irigasi air permukaan dan irigasi curah akan dijelaskan oleh Ahmad Kuhunus. Irigasi air permukaan. Penerapan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi, membiarkan air mengalir dari atas ke bawah. Misalnya dalam saluran irigasi persawahan. Sistem ini mudah dibuat, hanya perlu membuat saluran seperti gorong-gorong di sekitar lahan pertanian. Namun sistem ini boros air karena banyaknya air yang diperlukan untuk menjangkau wilayah yang luas dan banyaknya air yang hilang karena menguap. Irigasi air permukaan kelebihan lebih mudah dipasang namun kekurangan adalah boros air. Irigasi curah. Sistem ini menggunakan pipa menyemprot air yang berputar dengan menyebarkan air ke lahan pertanian. Sistem ini lebih kompleks karena perlu memasang pipa dan keran curah. Namun sistem ini cocok untuk lahan yang luas karena air dapat disebarkan dengan cepat ke wilayah luas dan lebih hemat. Karena air dilewatkan dalam pipa, maka tidak ada air yang terbuang akibat penguapan. Kelebihannya cukup repot dalam memasang dan memerlukan keran curah, namun lebih hemat. Dan yang terakhir adalah irigasi tetes yang akan dijelaskan oleh Maula Legawa Sabila.
Cara kerja irigasi tetes adalah pada sistem air dan pupuk tersaring ke dalam tanah melalui suatu pemancar atau emiter berupa pipa yang berlubang. Sistem ini juga menghindari pembuangan air akibat penguapan dan lebih tepat sasaran, namun harus menunggu air menetes perlahan. Kelebihannya adalah lebih mudah dipasang dari irigasi curah, namun bersifat pasif karena harus menunggu air menetes. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.